Nah, data busuk pinjol, data pinjaman online teman-teman katanya bisa dihapus dan teman-teman akan otomatis lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah pinjaman online ya teman-teman, terkait solusi gagal bayar pinjaman online. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan teman-teman, siapa yang menyebarkan hoaxnya dan siapa yang menyebarkan informasinya. Apakah itu fakta, apakah itu benar atau enggak? Ini harus kita pelajari dan kita cari tahu ya teman-teman, kita harus kaji ulang. Nah, ketika ada seseorang oknum yang ingin mengambil keuntungan dari para orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar seperti ini, maka dia akan memanfaatkan momen-momen seperti ini teman-teman, dengan menjadikan sebagai ya sebuah bisnis di mana kata-katanya dia bisa itu menghapus semua data pinjol. Mungkin dari pinjaman online Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo dan lain sebagainya. Jadi hutangnya itu otomatis lunas dengan membayar tagihan ya teman-teman, sebesar kurang lebih sekitar yang saya dapatkan informasi sebesar 250.000 ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi ini 1000% nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Ya bisa jadi kan ini cuman modus penipuan aja teman-teman. Ya gimana mungkin, misal nih pinjol itu kan punya database, punya backup server, terus tiba-tiba keuangan kan ada juga divisi finansial dan divisi yang lainnya ya, yang nggak mungkin kan cuman satu orang bisa berperan itu menghapus semua data tersebut di satu perusahaan. Itu nggak sesimpel itu ya teman-teman, dan nggak sesimpel yang teman-teman bayangkan. Nah, orang ini katanya mungkin IT-nya ya teman-teman yang bisa menghapus data. Jadi nggak mungkin dong, itu kan urusannya sama duit ya teman-teman. Misal begini ya teman-teman, itu uang sudah cair, teman-teman itu bisa menghapus database server di pinjolnya. Itu apakah bisa menghapus rekening koran ataupun ya istilahnya catatan historis mutasi dari rekening perusahaan? Itu kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang memang sengaja dimanfaatkan kepanikan, memberikan penawaran solusi yang katanya itu benar-benar menjadi sebuah solusi banget. Ya, ujung-ujungnya teman-teman itu adalah penipuan. Jadi untuk teman-teman yang mendengar informasi seperti ini harus berhati-hati ketika mendapatkan tawaran hapus data pinjol seperti ini. Karena logikanya simpel ya teman-teman, kalau dia saja bisa menghapus data pinjol seperti ini, kenapa dia itu enggak mengajukan pinjol aja sebanyak-banyaknya teman-teman? Dari Jakarta itu baru telat 1 bulan sudah didatangi DC dari Akulaku ke rumah. Jadi untuk kedatangan DC itu random ya teman-teman, ada yang di atas 1 bulan, ada yang 3 bulan, itu tergantung lokasinya sih sebenarnya ya teman-teman. Dan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah gabay di pinjol Akulaku Kredivo itu DC-nya tuh sopan-sopan, baik-baik. Jadi mereka itu kan DC yang sudah mempunyai sertifikat ya teman-teman, bukan DC abal-abal. Kadang banyak yang berpikir, wah ini perasaan DC tersebut itu galak dan kasar, padahal tuh enggak ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman itu enggak perlu takut akan diingatkan oleh DC. Anggap aja DC itu datang ke rumah teman-teman itu untuk silaturahmi aja. Bukan berarti teman-teman harus membayar tagihan di Akulaku ataupun di Kredivo. Seperti itu ya teman-teman. Jadi DC lapangan pinjol ini tidak akan datang ke rumah teman-teman asalkan teman-teman tahu caranya. Bagaimana caranya, dan asalkan teman-teman tahu bagaimana detail resiko serta solusi ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online. Oke, mungkin ini tidak semudah kedengarannya ya teman-teman, tapi tentu aja teman-teman harus perhatikan baik-baik apa yang harus teman-teman lakukan, dan juga tentu aja apa yang harus teman-teman pahami. Oke, jadi gini ya teman-teman, jadi nggak semua pinjaman online itu ada debt collector lapangannya, dan yang udah ada DC lapangannya pun itu belum tentu ada di lokasi rumah teman-teman. Oke, balik lagi ya teman-teman, mengenai soal pinjaman online atau pinjol ada DC lapangan atau enggak. Jadi beberapa pinjol contoh nih ya teman-teman, kayak mungkin Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, itu mereka memang punya DC lapangannya, tapi enggak di semua kota ada DC lapangannya ya teman-teman. Di daerah Jabodetabek aja, untuk di kota-kota lain itu masih belum ada. Ya meskipun namanya juga ya besar ya teman-teman, masih belum mempunyai DC lapangan juga secara merata.
Nah, juga ada Aku Laku. Kalau Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar itu memang sudah ada DC lapangannya. Nah, bagaimana caranya agar DC lapangan dari Aku Laku, Kredit Pintar itu tidak datang ke rumah teman-teman? Jadi sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman memang benar-benar tidak bisa membayar dan memang teman-teman itu sudah pasrah apapun yang terjadi. Karena dengan begitu DC debt collector juga akan mikir-mikir. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau DC lapangan datang ke rumah teman-teman itu pasti ada aturannya. Apa aja ya yang boleh dilakukan, kemudian yang nggak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, contohnya itu melakukan ancaman, kemudian melakukan intimidasi, kemudian merendahkan harta martabat teman-teman, atau dari nasabah gagal bayar pinjaman online, itu nggak boleh. Kan untuk menyita atau merampas barang milik teman-teman pun itu nggak boleh ya teman-teman. Ketika teman-teman itu terlilit hutang ya tinggal berusaha mencari jalan keluarnya dan juga berdoa ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman dikunjungi DC pinjaman online, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu ya di video kali ini, mungkin mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.